kami dari kelompok 1 kelas 10E5 Alun-Alun Kota Gede. Hari ini kami lagi ada di Between Two Kids. Sebelumnya perkenalkan saya Alifah Mita Fikomadia dari Presensi 4. Saya Raisa Fadila Kasim dari Absen 32. Saya Kanesa Akunariti dari Presensi 21. Saya Anissa Duyariati, Presensi 9. Saya Muhammad Rafif Naufal, Presensi 24. Saya Bayati Nugroho, Presensi 10. Between Two Gates atau Lawang Petuk merupakan kawasan permukiman tradisional Jawa bersejarah yang terletak di Kampung Alun-Alun, Kota Gede, Yogyakarta. Kawasan ini terdiri atas 9 rumah joglo yang berjejer saling berhadapan dan dipisahkan oleh lorong sempit. Nama Between Two Gates diberikan oleh tim peneliti UGM pada tahun 1986 karena kawasan ini diapit oleh 2 gerbang atau regol di bagian timur dan barat lorong. Nah, lanjut kita ke sejarah dan keunikan Between Two Gates. Jejak Mataram Islam pada abad ke-16, kawasan ini berada di pusat wilayah bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Karena itu, kawasan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Arsitektur unik dan konsep living museum. 9 rumah joglo di kawasan ini tersusun dari timur ke barat dengan arah hadap utara selatan. Bentuk asli bangunan masih dipertahankan sehingga menciptakan suasana seperti museum hidup atau living museum yang memperlihatkan kehidupan masyarakat Jawa tradisional. Asal nama Between Two Gates, istilah ini dipopulerkan oleh tim peneliti arsitektur Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986. Nama tersebut menggambarkan posisi lorong yang berada di antara 2 gerbang di kedua ujung kawasan. Gang rukunan, lorong sempit di antara rumah-rumah sering disebut gang rukunan karena menjadi tempat interaksi sosial warga. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan dan kerukunan masyarakat setempat. Nah, lanjut, di hari kami mengunjungi Between Two Gates di Masjid Kota Gede, sedang ada upacara adat yang biasa dilakukan secara rutin setiap setahun sekali. Upacara adat tersebut berupa kirab budaya dengan pertunjukan kesenian jatilan yang mengusung tema Nawu Sendang Selirat. Dan juga semuanya hadirin yang saya hormati, marilah kita
Perkenalkan, saya Rizky Ramadhan Arianta, absen 34. Saya Gazidul Amir dari Saputra, absen 18. Alun-alun Utara dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 bareng Keraton Yogyakarta. Fungsi awal adalah lapangan latihan perang, tempat upacara garebeg, penyampaian sabda raja, pusat sosial. Ciri khas 1. Lantai pasir halus, simbol kematahinggaan Tuhan. Yang kedua, 2 beringin kembar di tengah, Kiai Dewaru dan Kiai Janadaru. Lambang hubungan manusia, Tuhan dan manusia-manusia. 3. Dulu sakral, masuk nggak boleh pakai alas kaki atau kendaraan atau payung. Intinya halaman sakral keraton yang penuh makna filosofi Islam Jawa. Pohon beringin kembar di alun-alun Kidul Yogyakarta ini ditanam pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I abad ke-18. Kedua beringin yang ada di tengah lapangan ini diberi nama Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru. Dalam filosofi Jawa, pohon beringin melambangkan pengayoman, keadilan, dan sifat abadi. Akar gantungnya melambangkan agar manusia selalu ingat pada asal-usulnya. Pohon beringin kembar ini berfungsi sebagai lambang pengayoman, penanda batas wilayah, dan area latihan prajurit. Lokasi ini melahirkan tradisi magis masangin atau masuk dua beringin yang masih populer hingga saat ini. Sasono Hinggil Dwi Abad adalah bangunan bersejarah di utara alun-alun kidul yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I. Dulu tempat ini digunakan raja untuk menyaksikan latihan prajurit dan pertunjukan budaya. Nama Sasono Hinggil berarti singgasana tinggi karena letaknya memang lebih tinggi dari area sekitarnya. Sekarang tempat ini masih aktif dipakai untuk pagelaran budaya seperti wayang kulit dan acara kebangsaan. A little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own. Makam Kerajaan Mataram
di Kota Gede berbentuk paduraksa yang memiliki gerbang batu bata merah dengan ornamen yang khas Jawa dan Hindu. Bangunan seperti ini bukan hanya berfungsi sebagai pintu masuk antar ruang makam dan batasan area sakral, tetapi juga menjadi penanda kesakralan dan warisan sejarah Mataram Islam di Kota Gede, serta strukturnya yang menunjukkan perpaduan budaya Jawa kuno dan Islam. Untuk strukturnya ini terlihat bahwa gapura ini tersusun dari kaki yang menyatu dengan tembok tubuh sebagai bidang utama gerbang, dan atap yang bertingkat serta dihiasi kepala kala atau ornamen di puncaknya. Lalu di puncaknya juga itu terdapat ornamen putih, ya, sehingga struktur gapura itu tidak hanya kuat namun juga dekoratif. Komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede masih terasa kesakralannya. Karena pengunjung yang ingin masuk dan berziarah di area pemakaman diwajibkan menggunakan pakaian yang sudah ditentukan oleh petugas. Dan juga tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Beberapa tokoh yang dimakamkan di sini ada Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya Raja 1 Mataram Islam. Lalu ada Sinuwun Sedakrapya atau putra Panembahan Senopati. Lalu terdapat Ki Ageng Juru Martani Ratu Retno Dumilah atau Permasyuri Panembahan Senopati. Dan terdapat Sri Sultan Hamengkubuwono II. Bangsal Duda. Bangsal ini terletak setelah gerbang utama. Bangsal ini sering digunakan sebagai tempat untuk istirahat para abdi dalam. Dan asal kalian tahu ya, kayu di sini itu berasal dari tahun 1556 Jawa atau 1634 Masehi. Bangsal Pengapit Ler. Bangsal ini merupakan pendopo yang digunakan untuk tempat beristirahat para peziarah perempuan. Dan di sini terdapat tombak kerajaan, payung, serta 2 gambar dari raja atau pemimpin pada masanya. Bangsal Pengapit Kidul. Bangsal ini digunakan sebagai tempat peziarah para lelaki. Di dalam bangsal ini terdapat 3 payung dan 1 tombak, serta 2 gambar dari lukisan Sultan Yogyakarta. Bangsal Pengapit Kidul ini diambil dari istilah tiada didapat. Tiada didapat merujuk pada kerendahan hati yang mendekati makam para leluhur. Jadi kita lagi ada di Sendang Seliran. Sendang Seliran itu adalah kolam pemandian bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang terletak di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Bantul. Sendang Seliran ini dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati. Sendang ini terbagi menjadi 2, yaitu Sendang Kakung lalu terdapat Sendang Putri yang kini menjadi destinasi wisata religi yang disucikan. Lalu di sebelah utara Sendang Kakung terdapat makam bulus atau yang dinamai kura-kura yang bernama Kiai Durareja. Konon kura-kura ini merupakan binatang keramat mantan penghuni Sendang dan berumur lebih dari 100 tahun. Raja Majapahit itu siapa ya Pak Bagian? Rajanya, nggak tahu. Ada sana ada semuanya ya Pak. Semuanya dimakamkan di sini. Enggak juga, kalau di sini kan zaman Mataram. Kan Majapahit lalu kemudian Demak, lalu kemudian Padang, lalu Mataram. Ini adalah ikon paling menonjol, yaitu gerbang masuk masjid. Tidak terlihat pada masjid pada umumnya,
melainkan menyerupai pura Bali atau gerbang candi. Karena ornamen ini bercampur dengan budaya Hindu. Di situ di paling atas terdapat kala, yaitu wajah raksasa yang dalam tradisi Hindu berfungsi sebagai penolak bala. Namun, di sini terjadi simbol penjaga kesucian tempat ibadah. Terdapat mustaka. Berbeda dengan kubah logam modern, masjid ini menggunakan mustaka tradisional. Visual berada di puncak atap tajuk atau tumpang tiga. Bentuknya menyerupai kuncup, bunga atau mahkota. Ornamen kunti, gada, dan daun kluwih. Motif kluwih memiliki filosofi linuwih atau kelebihan atau keutamaan dalam hal spiritual. Yang ketiga, relief dinding dan motif padma. Sepanjang tembok pagar keliling, kamu akan menemukan detail ukiran yang unik pada batu bata. Relief simetris yang dipahat langsung pada permukaan batu merah atau batu pedas putih. Dalam filosofi Jawa Hindu, teratai melambangkan kesucian. Penggunaannya di masjid ini menyimbolkan bahwa siapapun yang masuk ke area masjid harus dalam keadaan suci hati dan pikiran. Salah satu dari dua bangunan bangkal terdekat dan bagi ini yang terletak di halaman dalam. Tepat sebelum memasuki kawasan makam Raja-Raja Mataram, Islam di Kota Gede. Bangunan ini berbenah, berkat dan atapnya terbuat oleh kolom-kolom kayu jati, memberikan kesan arsitektur tradisional Jawa yang kokoh namun sederhana. Atau monumen penanda renovasi Masjid Gede Kota Gede. Bentuknya menyerupai tugu dengan lambang kerajaan dan tulisan tahun pembangunan atau renovasi masjid. Fungsinya sebagai penanda sejarah bahwa masjid pernah mengalami pembangunan dan pemugaraan pada masa Kerajaan Mataram dan Kesunanan Surakarta. Dalam beberapa sumber disebutkan renovasi besar dilakukan pada masa Pakubuwono X setelah terjadi kerusakan akibat kebakaran. Nah, selanjutnya hal pertama yang paling mencolok adalah gapura masuknya. Bentuknya mirip banget dengan gapura candi Hindu Jawa kuno. Ini jadi bukti kalau pada masa awal penyebaran Islam di Jawa, budaya lama tidak langsung dihilangkan, tapi justru dipadukan. Gapura ini terbuat dari bata merah dengan bentuk padu raksa khas Majapahit. Ornamen seperti ini biasanya ditemukan di kompleks candi atau keraton kuno. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Islam di Jawa berkembang secara damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Kalau diperhatikan, area masjid dikelilingi dengan tembok tinggi seperti benteng kerajaan. Nuansa ini bikin suasana masjid terasa sakral dan tenang. Konsep pagar keliling seperti ini juga mirip kompleks keraton dan candi pada masa Hindu-Buddha. Jadi secara visual, masjid ini benar-benar menunjukkan perpaduan budaya Jawa kuno dan Islam. Nah, sekarang lihat bagaimana atapnya. Masjid ini tidak memakai kubah besar seperti Masjid Timur Tengah. Sebaliknya, atapnya berbentuk tajung bertingkat khas arsitektur Jawa. Itu mesti ada keraton. Nah, setelah keraton itu dibangun masjid. Nanti setelah masjid mesti alun-alun. Nah, nanti setelah alun-alun selalu dibangun kolam. Cuman masih baik kalau pernah ingat sejarah. Karena kerajaan Jogja ini dulu berdirinya itu karena VOC. Karena ketika kerajaan Mataram Islam itu masih jadi satu di Solo. Nah, zaman Pakubuwono ketiga rajanya itu oleh VOC supaya lemah dan sepeta, akhirnya kerajaan Mataram itu dibagi dua wilayahnya. Dalam perjanjian Giyanti, tepatnya tahun 1755, antara Pakubuwono ketiga dengan Pangeran Mangkubumi. Beliau adik dari Pakubuwono kedua. Karena waktu kakaknya memerintah,
Pakubono kedua itu tekan Belanda, tak? Makanya beliau dengan Belanda memberi perlawanan dari tahun 1746. Dibantu oleh Raden Mas Said, beliau adik dari Pakubono ke-1. Nah, karena Belanda kewalahan, VOC bukan Belanda, belum Belanda masih VOC lah. Supaya lemah dan sempit, akhirnya Pangeran Mangkunegaran mendapat dalam perjanjian Giyanti, tepatnya tahun 1755 di era pemerintahan Pakubono ke-3. Beliau pamit dengan Pakubono ke-3, diberi perangkat gamelan, karena belum punya tempat, sementara beliau tinggal di Ambar Ketawang Gamping sana. Cuma keraton pertamanya di sana. Nah, setelah menemukan tempat hutan bering, dibangun keraton yang sekarang itu. Cuma Islamnya Islam Kejawen. Penguasa Gunung Merapi, leluhurnya Laut Selatan diakui. Nah, dalam buat keraton itu sama kayak Solo, pintunya utara selatan, supaya tidak boleh gunung sama laut. Hanya dalam buat konsepnya kerajaan itu dibuat ada satu garis lurus itu. Namanya Jogja itu tidak pernah banjir, yang sering gempa. Nah, 23 km dari keraton ke utara Gunung Merapi, 27 ke selatan laut. Nah, Gunung Merapi itu makil simbol ketinggian, sumber dari api, simbol dari api, sumber dari air, Keraton simbol tanahnya, Laut Selatan makili air dan rendah. Airnya dari gunung dibuang ke laut. 2 km ke timur Sungai Jode masih ada, 2 km ke barat Sungai Winongo sudah ditata seperti itu, diimpit gunung, laut, sungai. Bahkan setelah itu 2 km ke utara Tugu Jogja yang di tengah jalan. Nah, itu makili manusia, mengambil Hindu, laki-laki lingga. 2 km ke selatan itu panggung Kerapia, bentuknya kayak pintu masuk itu di selatan keraton itu loh, dekat pondok Kerapia itu loh deh, di tengah-tengah jalan itu. Nah, itu simbol dari perempuan tuh, itu mengambil Hindunya Joni, karena itu Mataram kuno itu Hindu dulu. Prambanan Sanjaya, Sailendra itu Borobudur itu Buddha itu. Mataram kuno itu abad 78. Nah, makanya keraton Jogja itu dibangun di gunung, laut, sungai, laki-laki, perempuan. Makanya Yogyakarta dari kata ajaran budaya, simbolnya keraton Jogja itu bertemunya manusia dengan dunianya membentuk ajaran budaya. Sedang falsafah Jawa itu sangkan parane dumadi dari orang itu lahir, datang kembalinya ke tanah. Kalau dalam Arabnya ya habluminallah habluminana. 1755 dianggap selesai 1756 lah. Istilah Pangeran kan menambah gelar Sultan Hamengkubuwono Mataram Yogyakarta. Pernah masuk keraton belum? Kalau pernah masuk keraton, jalannya dari tata itu ada bangsal Manguntur Tangkir Sirmanganing, itu dalamnya masih tanah-tanah. Nah, setelah itu dibangunlah masjid. Coba kalau adik ke Solo, di sana masjidnya Masjid Agung. Nah, Jogja juga Masjid Agung kan? Alun-alunnya juga 2, utara selatan. Karena pintu keraton Solo depan alun-alun. Nah, kalau utara selatan Jogja sama. Ming beda nama, nek Solo nama kolamnya di sana Balai Kambang, nek Jogja ini Taman Sari. Nah, kan di luar Solo tuh ya, taman itu kebun, sari itu bunga. Hanya karena setelah itulah, karena kerajaan Jogja belum sentuh kolonial kan banyak simpati. Dan suatu kerajaan itu kalau sedang berdiri supaya kuat dengan memperistri wilayah bergabung. Nah, Sultan pertama kurang lebih sampai 15 istri. Nah, Taman Sari samping kolam dibangunlah ini juga tempat tinggal para istri-istrinya. Ini karena beliau seorang panglima perang, ke awalnya dia membutuhkan pertahanan. Nah, dalam buat Taman Sari ini sebelum rumah ini dulu kebun bunga taman 5 hektarnya danau. Yang sekarang tempat jadi pasar ngasem itu loh. Nah, itu diambil dari Sungai Winongo yang memikirkan kemudian dialirkan lewat Sungai Larangan yang tidak boleh untuk di situ tadi dibuang ke Sungai Jode. Nah, di dalam danau lah dibuat tempat tinggal para istri-istrinya, tempat sholat, tempat bertapa itu pengaruh dari Buddha. Dibangun 1758, dianggap selesai 1765, baru ini dipakai dari 1765. Dan karena beliau dalam buat keraton juga belum punya tempat tidur nah makanya taman tadi di samping kolam tempat tinggal para istrinya. Untuk sementara beliau buat tempat tinggal juga di sini. Ini yang namanya keraton memang tujuannya untuk pusat pemerintahan, tempat tinggal raja dan permaisuri. Nah, setiap sultan itu akhirnya mereka masih keraton dari Megah gitu. Nah, sampai sekarang keraton masih dipakai. Nah, kebetulan taman tadi dipakai itu hanya bertahan sampai sultan kedua. Setelah keraton, Taman Sari 1765 dianggap selesai, beliau melengkapi dibuat benteng keraton itu melingkarnya ada kurang lebih 2 km persegi. Ini sekarang depannya toko, belakang kampung itu sudah mau dibongkar gitu.
Nah, nanti kalau di dalam benteng itu pohonnya beringin, karena beringin itu falsafah rajanya melindungi banyak orang. Cuman yang bagus itu pohonnya itu loh, sawo kecil itu. Tuh buahnya merah, bukan yang coklat, Pak. Nah itu dari kata baik. Sawo kecil, nah itu nanti di dalam keraton. Karena apa? Juga dengan keraton, Jolo Jogja supaya yang dipikirkan, yang dibicarakan yang betul baik. Bunga kenanga supaya terkenang dengan suasana keraton. Satunya nanti cempaka itu kantil supaya terkantil-kantil dengan suasana keraton. Nah di luar benteng itu asem supaya tersencem, tanjung supaya tersanjung. Sudah ditata kayak gitu karena kerajaan yang terakhir itu loh. Setelah itu budaya Islam kalau Nabi Muhammad itu Jogja Solo sama sampai sekarang masih. Bahkan nanti kalau adik-adik masih menghadiri pesta pernikahan pakai adat keraton Solo Jogja, di rambut perempuan ini dikasih bunga kantil, nah, supaya suaminya kan terkantil itu sampai sepuluh mesti, nah, supaya nanti kamu lihat. Nah, cuman kalau dalam buat taman saya itu pintu utamanya itu deh, menghadap barat, maksudnya Mekah gitu loh. Ini tadi loh, ini dipakainya sampai Sultan kedua. Terus taman saya direnovasi pertama tahun 1970 dibuat wisata kayak kita. Di sana udah jadi banyak rumah penduduk. Mulai tahun 1974 sampai sekarang pintu utamanya dipindah dari sini. Nah, terus kemarin ini 2002 dari PBB tahun renovasinya dibawa ke laboratorium arkeologi kan belum ada semen, batu bakar gunung halo, pasir, kapur putih ini yang baru plasternya. Nah, ini kualitas semennya tidak sehebat dulu, makanya banyak yang lupa berlumut loh. Nah, 2006 gempa yang pecah, makanya Jogja itu porsinya gempa. Setelah mandi sebelum keluar tuh rajanya naik di atas tuh loh. Nah, ini namanya Gapuro Panggil kan. Dia mantau keadaan, melihat putra-putra menari tempat nari. Ini dulu tempat gamelan musiknya, ini bangunan 4 itu loh. Namanya Gedung Sekawan. Terus yang tempat tiket itu namanya Gedung Temanten, itu yang dipakai untuk raja istirahat. Depannya pengunjung untuk menaruh minuman. Nah, setelah itu keluarnya lewat sini. Bersama-sama ke bangunan tempat tinggal istrinya kan di dalam danau. Naik perahu atau lewat lorong tuh. Ini nanti danaunya hilang dah, lorongnya di dalam tanah. Nanti kita ke sana. Makanya kalau pernah dengar ada lorong sampai laut selatan tuh lautnya di sini bukan laut Parangtritis. Nah ini deh makanya ini simbol Hindu ada perpaduan. Itu fungsinya untuk menolak roh halus tuh makanya namanya Kalamakara. Namanya Umbul Binangun itu dibagi 3. Yang di sini namanya Umbul Kawitan itu untuk mandinya putra-putra raja, yang laki-laki perempuan. Terus yang di tengah itu namanya Umbul Pamunsan, yang konon dulu untuk mandinya putri-putri itu para selir-selirnya. Nah nanti rajanya di atas, dia mantau keadaan situasi tak. Nanti kalau rajanya berkenan, salah satunya dipilih tak. Nanti yang dapat kehormatan itu mandinya berdua sana. Nah, nanti ada kolam pribadi. Kalau nanti kaca besi itu yang bawa Belanda, yang mengenalkan ke kita. Ini sebenarnya untuk bakar dupa kemenyan itu pengaruh Hindu itu bakar-bakaran, pengaruh Buddha bertapa. Kemarin dibuat sangkar gini baru. Karena ini ada tulang begitu, tapi yang bentuknya kotak ini ada kayu, pusan gitu loh. Nah ini mas, bangunan itu panjangnya 70 meter. Lebarnya 50, tingginya 15 meter. Ini tempat tinggal istri yang 15. Tempat sholat, tempat bertapa, lorong. Ini danau dulu. Ini danau buatan. Karena tidak dulu dirasulkan ke 3 kali tertimur-timur tertutup kan. Nah ini kena gempa Merapi meletus 1867. Rusak, termasuk Candi Prambanan, Candi Borobudur, termasuk Tugu Jogja itu aslinya tinggi itu roboh di depan Tukanda oleh Sultan itu sampai sekarang ini loh. Nah nanti kita ke sini dulu dari sini makan siang di sini dengan perahu atau lewat lorong. Nah, nanti pulang lewat lorong ini loh. Cuman ini kemarin dampak corona ini tutup ini tempat sholat, ini tempat bertapa ditutup dari Candi Prambanan jumpa. Nah ini juga 8 bulan ini yang kolam tadi tempat terbungkal kayak ini loh. Ini agak gempa kayak ini yang kolam tadi foto tadi kita tempat rusak ini loh. Nah ini replikanya. Nah nanti masuk dari sini.
Ini tempat beli tiket itu. Nah ini istirahat gajah. Di depannya ada untuk menaruh minuman, panggungan. Di sini tempat istirahat para istrinya. Ini tempat minuman juga menaruh. Ini parkir dari keluar. Nah nanti ke sana dengan perahu atau lewat lorong gitu. Dulu deh cabai kita ini. Oh, cabai Jawa. Kamu jangan enak loh. Cabai rawit, cabai merah itu yang dibawa Belanda. Karena selama dalam Ponorogo Perang Pati kan Belanda lebih besar. Belanda mendatangkan pohon-pohon dari Afrika, kayak tebu, teh, kopi, tembakau, kayu jati itu Belanda. Ini cabai merah, ini salam kita. Ini apa salam, ini sirih salam. Ini bunga lawang untuk buat gulai. Ini pemerintah. Nah ini yang tadi Mbak yang terkandil-kandil itu pohonnya ini loh, bunganya. Nah ini ada pelawaran itu untuk buat jamu, ini jarang kan. Ini tempat duduk. Ini sebenarnya kamar ganti baju putranya perempuan di sini yang punya di sana. Ini masuk orang dalam di visual. Jadi kalau ke sini nanti bisa lihat video naik drone lewat lorong atau jalan kaki ini belum selesai. Ini udah ada yang direnovasi. Hah? Tapi ini udah ada yang direnovasi. Nah, ini yang kemarin 2004 itu masih lantainya ini. Sama AC itu ya, Pak? AC ini. Ini yang belum renovasi dari setelah ini sudah dipakai. Ini belum renovasi yang dari 7 kan lewat 74 sebelum 74 tempat terbengkalai ini. Yang kolam ini loh. Nah, ini lengkap keraton, masjid, alun-alun, kolam, benteng, dan tradisi budaya. 1765, beliau wafat 1792. Sultan kedua melanjutkan, bersamaan di tubuh VOC itu terjadi korupsi. Kan komplit di tubuh VOC tak? Nah, akhirnya dimanfaatkan oleh Inggris, Raffles. Itu datang ke Jogja, diajak kerja sama menolak, dia didomba Sultan kedua dengan adiknya Pangeran Mangkukusumo yang nanti memberikan Pakualaman, Pak Jogja dan Pakualaman lah. Nah nanti Jogja itu malah perangnya dengan Inggris dulu bukan dengan Belanda. Raffles itu 1811-1812, Sultan kedua ditangkap, diasingkan ke Pulau Penang, Malaysia. Dan setelah bangunan tidak dipakai. Dan kemudian putranya Benderang dari Suraja bertahta dari Sultan ketiga bersama kekuasaan VOC itu diambil alih oleh Belanda. Belanda maksudnya di situ gubernurnya Dendles. Nah, tersempit dibuat presiden terus. Nah, sekarang jadi Jawa Tengah itu kayak Blora, Pati, Rembang, Jeporo, Kudus, Kedu, Magelang, Kuntilan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi. Nah, Jogja sampai sekarang tinggal 5. Kota, Bantul, Sleman, Pulau Gunung Kidul. Nah, dari situ ada bangunannya yang dipakai dari dulu. Gantian.
Nah, ini tapanya di atas tapi. Ini apa nih, Pak? Ini tempat semedinya. Ini tutup dari kalau sudah kayak bertapa itu. Kita taruh beda. Kayak ini Pak. Nah, tembok ini batas air yang selatan. Tuh kalau naik perahu dari sana, jalan lewat sini. Ini kebun dulu. Masih ada yang air.